Berita terkini, Selasa 17 Juni tahun 2025. Pemimpin Berita tertinggi terkini Republik Islam Iran 17 Ayatollah Juni Ali Khamenei meninggal. 2025. Teheran, Iran, dunia terkejut. Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran selama lebih dari 3 dekade, dilaporkan tewas dalam serangan udara presisi yang diduga dilancarkan oleh militer Israel pada dini hari Selasa waktu Teheran. Dalam operasi militer paling berani dalam sejarah konflik Israel-Iran, serangkaian rudal jarak jauh menghantam ibu kota Teheran, menargetkan sejumlah fasilitas strategis. Markas Komando Garda Revolusi, IRGC, Pusat Intelijen Militer, serta sebuah gedung pengamanan tinggi yang diyakini sebagai tempat tinggal pribadi dan ruang komando Khamenei. Menurut laporan dari sumber intelijen regional, Ali Khamenei sedang memimpin pertemuan tertutup bersama para petinggi IRGC saat misil menghantam. Gedung itu hancur total, api menjalar ke seluruh kompleks, dan serpihan bangunan menandai kehancuran tak terhindarkan. Tim evakuasi dan pasukan darurat yang dikerahkan ke lokasi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Tubuh Khamenei dikabarkan hangus dan nyaris tak bisa dikenali. Beberapa jenazah yang diduga para jenderal tinggi IRGC juga ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun saluran media dalam negeri mulai menyiarkan lagu-lagu duka dan pembacaan doa kematian, menandai tanda tak resmi atas kepergian tokoh paling berkuasa di Iran. Pemerintah Israel belum memberikan konfirmasi atau komentar, tetapi analis militer menyebutkan bahwa serangan ini merupakan puncak dari serangan Israel ke Iran. Kematian Ali Khamenei diprediksi akan mengguncang kestabilan Timur Tengah. Iran kini menghadapi krisis suksesi kepemimpinan yang bisa memicu perang saudara internal di antara faksi militer, rohaniwan, dan politikus garis keras. Pasar minyak dunia langsung bergejolak setelah kabar ini menyebar. Harga minyak mentah melonjak tajam dan sejumlah negara menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Rakyat Iran masih menunggu kepastian. Namun satu hal jelas, sebuah era telah berakhir. Khamenei tiada. Iran berdiri di tepi jurang dan dunia menahan napas. Inilah yang Tuhan katakan. Karena mereka telah membanggakan kekuatan tangan mereka sendiri dan menghina namaku di muka bumi, maka aku akan menaruh cawan murkaku atas mereka. Firman Tuhan, Wahyu 14. Teheran, ibu kota Republik Islam Iran, sebuah kota yang dibangun di atas hukum agama, tapi jauh dari kasih. Di sana Alkitab dilarang, salib disembunyikan, Yesus hanya disebut nabi, dan Israel disebut setan kecil, musuh utama revolusi. Di balik tembok istana agama, Ali Khamenei memerintah seperti nabi. Dengan jubah, sorban, dan tangan besi, ia bukan sekadar pemimpin, ia adalah simbol kebencian yang disamarkan sebagai kesalehan. Iran telah lama menjadi duri di sisi bangsa pilihan, dipimpin oleh seorang yang mengaku wakil Tuhan, tapi menolak Yesus Kristus. Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam, sosok yang selama puluhan tahun menentang Israel dan menyebutnya tumor kanker. Kata-katanya bukan hanya pidato, itu adalah kutuk yang ditabur ke langit dan kini menuai murka dari langit. Suatu hari nanti, Israel akan melancarkan serangan udara jarak jauh ke jantung Iran. Sasarannya, pangkalan militer, pusat kendali IRGC, dan satu gedung di Teheran yang menjadi titik api yang menandai awal akhir. Gedung itu adalah tempat tinggal pemimpin tertinggi. Ali Khamenei sedang memimpin rapat rahasia dengan para jenderal IRGC, merancang strategi perang, menyusun siasat, menyusun rencana penghancuran Zion. Namun Tuhan punya agendanya sendiri. Dalam sekejap, misil presisi menghantam. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membakar sejarah dan menghancurkan masa depan. Api menjulang, dinding runtuh,
Rapat yang direncanakan dengan penuh perhitungan berakhir dalam kepanikan. Tubuh yang selama puluhan tahun dipuja-puja oleh jutaan pengikut, terbakar, hancur, dan tak ditemukan utuh. Inilah yang Tuhan katakan. Karena mereka telah membanggakan kekuatan tangan mereka sendiri dan menghina namaku di muka bumi, maka aku akan menaruh cawan murkaku atas mereka. Firman Tuhan. Wahyu 14. Ribuan tahun lalu, nabi-nabi sudah menulis dengan tinta sorgawi, akan datang hari ketika Tuhan tidak lagi menahan tangannya, ketika bangsa yang menyentuh biji matanya akan disentuh oleh murkanya, dan hari itu datang kepada Iran. Iran bukan sekadar bangsa. Iran adalah lambang dari sistem yang menolak salib dan memilih kekerasan. Sistem yang mengklaim mewakili Allah, tapi menindas anak-anaknya. Dan sekarang sistem itu runtuh. Pasukan IRGC kehilangan komando. Pemerintah lumpuh, kepanikan menjalar. Rakyat turun ke jalan. Bukan untuk membela rezim, tapi untuk merobek poster sang pemimpin. Selama puluhan tahun, Iran membanggakan kekuatan nuklir, merancang genosida, mendanai teror di Lebanon, Suriah, Gaza. Mereka berpikir, dengan senjata dan syariat, mereka bisa menyingkirkan salib. Tapi satu salib lebih kuat dari ribuan rudal. Satu tetes darah anak domba lebih dahsyat dari bom nuklir manapun. Di antara puing dan debu, bukan hanya darah tentara yang mengalir. Ada tangisan anak kecil. Anak-anak Iran yang tak tahu apa-apa, terlahir di bawah tirani, dipaksa membenci Israel, dipaksa menyangkal Yesus. Namun dari bibir mereka yang gemetar, mulai terdengar doa-doa baru. Yesua, Irani, Yesua, Irani. Yesus, tolong Iran. Sementara media internasional kacau dan Dewan Keamanan bersidang, di ruang-ruang gelap bawah tanah, jemaat-jemaat rahasia di Iran berlutut. Gereja bawah tanah Iran telah menanti hari ini. Hari di mana tirani tumbang, hari di mana Injil bisa disebar tanpa dibisikkan. Mereka tidak bersuka cita atas kematian, tapi atas kelepasan. Mereka tidak menari di atas reruntuhan, tapi menyanyikan mazmur pemulihan. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Wahyu pasal 19 ayat 15. Kini Khamenei tidak lagi duduk di atas takhta religius. Ia berdiri di hadapan takhta penghakiman putih. Tidak ada pasukan, tidak ada fatwa, tidak ada kamera. Hanya satu pertanyaan. Apa yang kau lakukan dengan Yesus, anakku? Israel yang mereka sebut tumor kanker, kini tetap berdiri. Tangis sempat terdengar, tapi tidak ada ratapan seperti di Teheran, karena Israel dijaga oleh Tuhan. Bukan hanya oleh teknologi, Dia yang menjaga Israel tidak akan tertidur. Apa yang terjadi di Iran bukan kebetulan, bukan hanya konflik politik. Ini adalah penggenapan nubuat, tanda bahwa Tuhan tidak akan diam selamanya. Jika hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Tulis di komentar, aku berdiri bersama Yesus. Aku berdiri bersama kebenaran. Bagikan video. Sebab terang Tuhan sedang menembus reruntuhan dan waktunya sudah dekat. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri.
Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, suatu hari nanti, langit akan digulung seperti gulungan kitab, dan bumi akan gemetar di hadapan Tuhan semesta alam. Lihat, Tuhan akan datang dengan api, dan keretanya seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Yesaya pasal 66 ayat 15. Apa yang terjadi di Iran suatu hari nanti, bukan hanya peristiwa militer, tetapi penggenapan nubuatan yang telah tertulis ribuan tahun lamanya. Tuhan sedang berbicara melalui dentuman misil, melalui keruntuhan pemimpin-pemimpin lalim, melalui gemetar bangsa-bangsa yang pernah menantang namanya. Sebab lihat, dalam hari-hari itu dan pada waktu itu, ketika aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Dan di sana aku akan berperkara dengan mereka, oleh karena umatku dan milik pusakaku Israel. Yoel pasal 3 ayat 1 dan 2. Suatu hari nanti, Tuhan tidak akan diam saat umatnya ditindas. Dia akan turun tangan, bukan dengan diplomasi, tetapi dengan penghakiman. Dan kepada bangsa-bangsa yang selama ini membanggakan kekuatan mereka, Tuhan akan berkata, "Tidakkah aku akan membalaskan ini?" Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah jiwaku akan membalas kepada bangsa yang seperti ini? Yeremia pasal 5 ayat 9. Dan di tengah keruntuhan itu, bukan hanya darah musuh yang tercurah, tetapi air mata orang benar yang selama ini berdoa dalam kegelapan. Biarlah air mata orang-orang benar menjadi benih yang akan dituai dalam sukacita. Mazmur pasal 126 ayat 5. Gereja bawah tanah akan bangkit. Iran yang selama ini menolak Yesus akan dilanda gelombang pertobatan. Karena Tuhan sendiri berkata, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat." Yoel pasal 2 ayat 28. Dan di antara reruntuhan itu, di lorong-lorong gelap, di bawah tanah yang dingin dan sempit, akan terdengar pujian. Yesua, Irani, Yesua, Irani. Yesus, tolong Iran. Saudara-saudari, apa yang akan menimpa Iran akan menimpa setiap bangsa yang menghina salib, yang menindas umat pilihannya, dan yang membanggakan kekuatan tangannya sendiri. Sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan adalah pembalas dan penuh kehangatan murka. Tuhan membalas kepada lawan-lawannya dan menaruh dendam terhadap musuh-musuhnya. Nahum pasal 1 ayat 2. Dan hari itu akan datang juga kepada setiap manusia, termasuk aku dan engkau. Kita tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi, tidak bisa berkata, "Aku netral." Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Orang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani pasal 10 ayat 38. Beritakan Injil, tegakkan kebenaran, dan berdirilah bersama Yesus, sekalipun dunia membencimu, karena suatu hari nanti, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, dan semua bangsa akan tahu
bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Tulis di komentar, aku berdiri bersama Yesus. Aku berdiri bersama kebenaran. Bagikan video ini, bukan untuk viral, tapi untuk keselamatan. Sebab terang Tuhan sedang menembus reruntuhan dan waktunya sudah sangat dekat. Sesungguhnya, aku datang segera. Wahyu pasal 22 ayat 20. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam.
Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah.
Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.